Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari FGD yang telah kami laksanakan sebelumnya. Jadi kami eh, mengangkat tema tentang electric vehicle. Dengan judul laporan kami yaitu upaya elektrifikasi yang dilakukan di Indonesia. Lanjut. Oh iya, sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama aku Nasya Audrey Nafisa, NIM-nya 122225053. Terus ada teman aku, Bayi Haki, dengan NIM 122222021. Lanjutnya ada Valentino Varian Vanitra dengan NIM 122222025. Ada Firzan Anas Asyidik juga dengan NIM 122222029. Ada Hizkia Immanuel dengan NIM 122-22033. Ada Farhan Yoga Widodo dengan NIM 122-22059. Ada Rivo dengan NIM 122-22063. Ada Kansa dengan NIM 122-22066. Ada Ilham Rezi dengan NIM 122-22069. Dan Alfarel Putra dengan NIM 122-22085. Terus ada Savana Nazwa dengan NIM 122-22060 dan Akasia Filosa dengan NIM 122-22071. Next. Pada bab 1 ini kami membahas tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Jadi pada tahun 2021 itu Indonesia telah mengeluarkan sekitar 600 juta ton CO2 dengan industri energi, transportasi, dan manufaktur sebagai sumber utama emisi. Peningkatan kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar fosil itu penyebab utama dalam peningkatan emisi. Namun, adopsi kendaraan listrik atau yang biasa disebut dengan electric vehicle telah berkembang pesat berkat insentif pemerintah dan infrastruktur pengisian yang berkembang. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti kendala dalam elektrifikasi sektor penerbangan dan dominasi batu bara dalam pembangkit listrik yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga menetapkan peraturan dan telah mencoba mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan target 20% kendaraan beremisi rendah pada tahun 2025 dan rencana melarang penjualan kendaraan berbahan bakar fosil pada tahun 2040. Namun, masalah infrastruktur pengisian yang belum memadai masih menjadi hambatan utama bagi adopsi kendaraan listrik di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sekalipun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari latar belakang tersebut tercetuslah pertanyaan-pertanyaan untuk rumusan masalah. Jadi pertanyaan yang pertama tentang untuk rumusan masalah yang kita cetuskan adalah apa langkah yang dilakukan Indonesia untuk beralih ke electric vehicle sudah tepat. Yang kedua, bagaimana kesiapan Indonesia dalam menerapkan peralihan ke electric vehicle. Ketiga, apakah industri migas memiliki pengaruh terhadap langkah pemerintah ini? Dan yang keempat, apa solusi yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi persoalan langkah peralihan ini? Dari rumusan masalah, kita bisa menentukan tujuan dari FGD atau laporan ini. Yang pertama itu menentukan langkah yang dilakukan Indonesia untuk beralih ke electric vehicle sudah tepat atau belum. Yang kedua, menentukan kesiapan Indonesia dalam menerapkan langkah peralihan ke electric vehicle. Yang ketiga, mengetahui pengaruh industri migas terhadap langkah peralihan ke electric vehicle. Dan yang terakhir, menemukan solusi untuk menghadapi persoalan dari langkah peralihan ke electric vehicle. Selanjutnya, saya. Oke, ini selanjutnya kita bakal masuk ke bab pembahasan, di mana di bab pembahasan ini kebanyakan adalah hasil-hasil dari diskusi kami pada waktu itu. Nah, jadi yang pertama ini ada tentang dari aspek politik. Kami melihat electric vehicle ini dari aspek politik itu bahwa karena
masalah besarnya dari kendaraan yang saat ini itu adalah emisi karbon dan penggunaan energi itu sendiri. Jadi pada tahun 2021 itu banyak banget kita mengeluarkan karbon ke udara gitu. Mungkin ada riset-riset yang telah dilakukan juga oleh pemerintah. Nah, jadi tercetuslah solusi yaitu kendaraan listrik. Jadi electric vehicle ini mulai diperkenalkan di Indonesia karena lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis. Nah, jadi apa sih kaitannya sama politik itu? Nah, jadi industri minyak dan gas ini memainkan peran dalam masalah ini, gitu. Jadi dengan adanya electric vehicle ini mempengaruhi penggunaan bahan bakar fosil yang dimana dapat mengurangi impor minyak itu sendiri. Nah, juga yang kedua itu mendorong penggunaan kendaraan listrik, yang dimana yang sudah tadi disinggung juga bahwa kendaraan listrik ini lebih ramah lingkungan. Nah, lalu yang selanjutnya juga adalah em, perlu adanya rencana yang baik. Jadi electric vehicle ini nggak semena-mena bahwa harus langsung digunakan, tapi perlu juga adanya regulasi-regulasi yang ditentukan. Nah, mungkin semua langkah ini perlu dukungan yang kuat dari pemerintah dan perencanaan yang matang. Juga mungkin perlu dikaji lagi bahwa apakah electric vehicle ini bakal berdampak terhadap aspek sosial atau ekonomi ataupun politik yang lebih meluas. Jadi selain itu juga pemerintah Indonesia punya kehati-hatian dalam menerapkan electric vehicle ini. Perencanaan yang lebih matang juga perlu diambil karena langkah yang tepat itu harus dipertimbangkan dari faktor-faktor selain dari faktor politik. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya dari aspek ekonominya, mengenai electric vehicle ini bahwa electric vehicle memiliki harga yang lebih tinggi, namun biaya perawatan dan pengisian bahan bakarnya termasuk yang rendah karena menggunakan listrik. Oke, jadi selain dari harga tersebut, electric vehicle juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa subsidi dari listriknya, ketersediaan listrik untuk bahan bakarnya, seperti dibangunnya infrastruktur. Kemudian di Indonesia sendiri perlu dikembangkan fasilitas seperti tempat pengisian bahan bakar yang memadai, lalu baterai dan lain-lainnya. Pembangunan tersebut selain mementingkan electric vehicle-nya, namun juga perlu mementingkan atau memperhatikan aspek dari proses produksi listrik itu sendiri, di mana saat ini masih bergantung pada batu bara dan kedepannya harus dikembangkan menjadi listrik yang bersumber dari energi terbarukan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lalu kesimpulan yang didapat dari segi ekonomi ini adalah penggunaan listrik berbasis baterai akan memberikan dorongan yang signifikan terhadap produksi nikel, di mana kita tahu sendiri Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Selain itu juga akan berperan sebagai salah satu mesin devisa utama dengan memberi nilai tambah yang besar bagi ekonomi Indonesia melalui sektor nikel tersebut. Dengan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai juga membuka peluang untuk munculnya industri-industri baru seperti manufaktur. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu aja sama Bay Haki. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah penggunaan kendaraan berbasis listrik atau baterai electric vehicle memberikan dorongan yang signifikan terhadap produksi nikel di dalam negeri dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri otomotif yang tengah berkembang pesat. Selain itu, hal tersebut juga akan berperan sebagai salah satu mesin devisa utama dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi di Indonesia. Kemudian, industri-industri baru seperti manufaktur baterai, komponen elektronik, sistem pengisian daya, dan lain-lain, kondisi ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang terlibat. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dari aspek sosial. Untuk aspek sosial,
yaitu upaya elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi karbon dan transisi energi di Indonesia memiliki dampak sosial yang sangat luas. Salah satunya yaitu adalah penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan industri EV, dan infrastruktur pengisian memberikan peluang pekerjaan dalam perakitan, pemeliharaan, dan pengoperasian stasiun pengisian yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, adopsi EV juga membuat akses transportasi menjadi lebih terjangkau karena biaya perawatan dan bahan bakar EV umumnya lebih rendah daripada kendaraan bahan bakar fosil. Dampak positif lainnya adalah pengurangan dari polusi udara yang berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. EV juga lebih tenang daripada kendaraan bensin dan diesel yang berpotensi meningkatkan keselamatan jalan raya dan mengurangi kebisingan di lingkungan perkotaan atau perumahan. Selain itu juga, transisi ke sumber energi bersih juga menciptakan lapangan kerja yang baru dalam industri energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin, yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan meningkatkan keterampilan dalam sektor ini. Meskipun banyak dampak positif, perlu juga memperhatikan tantangan sosial seperti ketidaksetaraan akses ke teknologi EV, perubahan dalam industri yang dapat mempengaruhi pekerjaan di sektor konvensional, dan perlunya pendekatan inklusif dalam perencanaan transisi energi. Oleh karena itu, upaya ini harus disertai dengan kebijakan yang memperhatikan aspek sosial. Oke, selanjutnya ada di aspek teknologi. Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya elektrifikasi kendaraan listrik di Indonesia. Inovasi dalam teknologi telah memungkinkan perkembangan kendaraan listrik yang lebih efisien, terjangkau, dan berkinerja tinggi seperti mobil listrik, sepeda listrik, dan juga skuter listrik. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, termasuk pengisian cepat dan stasiun pengisian yang terhubung dengan jaringan online untuk memudahkan pemilik kendaraan listrik. Penggunaan sensor dan teknologi otomatisasi meningkatkan efisiensi kendaraan listrik, termasuk manajemen daya cerdas, penghematan energi, dan kendaraan otonom yang lebih aman. Perkembangan teknologi baterai yang lebih baik juga telah meningkatkan jangkauan dan juga umur pakai baterai kendaraan listrik, menjadikannya lebih praktis bagi konsumen. Selain itu, platform berbagai kendaraan listrik berbasis teknologi telah muncul, memungkinkan akses yang lebih mudah dan hemat biaya ke kendaraan listrik. Meskipun ada tantangan seperti ketersediaan sumber daya listrik yang mencukupi, biaya baterai yang tinggi, dan juga perubahan kebijakan yang mendukung elektrifikasi, teknologi tetap menjadi kunci untuk mungkin bisa next. Untuk mengatasi beberapa masalah dan mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya untuk aspek lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah membahas beberapa aspek, di sini aku akan membahas dari aspek lingkungan. Salah satu dampak paling mencolok dari aspek lingkungan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dimana kendaraan listrik memiliki emisi nol saat digunakan, sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang telah menjadi ancaman terhadap perubahan iklim global yang tengah dibicarakan saat ini. Selain itu, kendaraan listrik juga berpotensi mengurangi polusi udara di perkotaan yang telah lama menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia, seperti halnya yang sedang terjadi di Kota Jakarta dan Depok. Penggunaan kendaraan listrik juga berkontribusi pada pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, untuk menghasilkan listrik kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang bisa dibilang merusak lingkungan. Dari aspek-aspek tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung adopsi kendaraan listrik, termasuk pembebasan pajak, subsidi, dan regulasi yang mendukung kendaraan beremisi rendah. Mungkin bisa di next. Oke, untuk pembahasan legal atau hukum bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi aspek yang terakhir itu ada dari legal atau hukum. Nah, peraturan dan kebijakan pemerintah ini seperti contohnya ada insentif pajak, regulasi emisi, dan juga pedoman keamanan memiliki dampak yang besar terhadap adopsi kendaraan listrik. Dukungan hukum yang jelas dan konsisten dapat mendorong produsen kendaraan dan konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, hukum juga mengatur aspek-aspek seperti infrastruktur, pengisian, dan standar keamanan yang harus dipenuhi oleh kendaraan listrik. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang mendukung elektrifikasi kendaraan listrik dan memberikan insentif bagi pemilik kendaraan listrik
penting dalam mendorong perkembangan industri ini. Meskipun ada beberapa hambatan hukum yang perlu diatasi, upaya elektrifikasi kendaraan listrik di Indonesia ini terus berkembang sejalan dengan evolusi aspek legal yang mendukungnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk kesimpulan dari laporan kali ini adalah yang pertama, Indonesia telah mengambil langkah yang signifikan dengan memperkenalkan kendaraan listrik atau EV dan memberikan insentif serta infrastruktur pengisian yang berkembang. Namun masih ada tantangan terkait harga tinggi dan infrastruktur pengisian yang belum memadai. Lalu yang kedua adalah Indonesia memiliki potensi besar dalam mengadopsi kendaraan listrik, namun kesiapan infrastruktur pengisian dan peningkatan teknologi baterai masih menjadi tantangan. Lalu yang ketiga, industri migas memiliki dampak terhadap langkah peralihan ke kendaraan listrik, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan mengurangi emisi metana dari tambang batu bara. Lalu yang terakhir adalah solusi yang diperlukan melibatkan investasi dalam infrastruktur pengisian, pengembangan teknologi baterai, pengurangan emisi metana, dan diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Oke, mungkin sekian dari hasil laporan FGD yang kami telah lakukan pada beberapa minggu yang lalu. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.